YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Ya, di saat pemerintah mengeluarkan larangan mudik Idul Fitri, Gubernur Nusa Tenggara Barat justru menegaskan membolehkan masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Apa pertimbangannya? Kita akan tanyakan langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, ada Bang Zulkifli Mansyah. Selamat siang, Bang Zul. Selamat siang. Baik, Bang Zul, apa pertimbangannya sehingga warga Nusa Tenggara Barat diizinkan untuk mudik, Bang? Jadi pertama ya, tidak mungkin kebijakan di Nusa Tenggara Barat ini berbeda dengan kebijakan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga kaget juga ketika ada viral bahwa seakan-akan Gubernur NTB memperbolehkan mudik ke NTB. Benar konteksnya itu sebelum Jumatan kemarin itu kita ngobrol-ngobrol dengan para wartawan, benar-benar ngobrol gitu. Dan Idul Fitri di masa pandemi ini kan bukan sekarang saja, tapi sejak tahun yang lalu sudah terjadi. Nah, prakteknya karena wilayah kami ini kecil gitu, itu agak ribet ngaturnya kalau orang yang tinggal di Mataram, tapi keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang tidak terlampau jauh, kemudian ada yang menutup jalan, membatasi, justru menghadirkan kepanikan yang baru dan mencari-cari jalan yang lain. Ada lagi teman-teman kita yang jadi petani musiman di Pulau Sumbawa misalnya, yang kadang-kadang untuk mengunjungi keluarganya cuma itu momentumnya, akhirnya ketika dilarang berlebihan malah melakukan tindakan misalnya di luar batas kewajaran, numpang di balik truk dan lain sebagainya, yang justru dari segi kesehatan juga sangat mengganggu. Nah, karena itu tentu protokol kesehatan tetap harus ditegakkan, gitu. Tapi pada daerah-daerah yang tidak terlampau jauh misalnya, tidak mungkin kita akan mengatakan tidak boleh walaupun perbatasan kabupaten kota gitu, karena jaraknya memang dekat-dekat. Jadi konteksnya memang semata-mata kemarin itu internal di dalam Pulau Lombok sendiri. Makanya saya termasuk yang terkejut ketika namanya dunia sekarang ya, Bang Zul, malah viral secara nasional. Bang Zul, berarti Anda dalam kata lain memperbolehkan mudik lokal ya? Mudik lokal ini memang nggak bisa dihindari kalau di dalam Nusa Tenggara Barat ini, karena memang wilayahnya kecil. Ya, justru kemarin itu kita coba ketika Idul Fitri yang lalu ya, itu dicoba diatur secara strict, justru yang hasilnya ada ledakan yang terkena virus COVID ini. Baik. Tentu kita akan berkonsultasi gimana bagusnya ya supaya pesan dari pusat itu kita laksanakan. Baik. Tapi tidak menghadirkan kerumitan-kerumitan baru yang tidak kita inginkan. Baik, kami konfirmasi sekali lagi, artinya pemudik yang dari luar Nusa Tenggara Barat, misalnya dari Pulau Jawa atau dari Kalimantan, dari Sumatera, tidak boleh ke NTB, ya Bang Zul? Ya saya kira begitu ya, karena walaupun mereka ingin ke NTB kan tidak ada pesawat, tidak ada moda angkutan yang akan melayani. Nah kemarin itu kita memang konteksnya sedang membicarakan tentang praktek yang ada di Pulau Lombok sendiri dan juga mungkin yang ada dari Pulau Sumbawa, karena wilayah kita relatif lebih kecil. Baik, lalu apa yang dilakukan pemerintah NTB sendiri untuk menekan tingginya lonjakan angka mudik, karena takutnya diizinkan mudik lokal justru malah akan mendorong peningkatan angka COVID-19? Tentu para bupati, wali kota itu sudah melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang ketat, gitu, menghindarkan kerumunan, termasuk menutup sementara tempat-tempat wisata itu sudah dilakukan. Cuman kemarin itu aja karena memang mungkin isunya seksi gitu, kemudian viral secara nasional. Padahal sebenarnya di sini ya sebenarnya biasa-biasa saja. Kita sedang mencari cara supaya pesan dari pusat itu kita laksanakan, tapi masyarakat yang ingin mudik yang tidak terlampau jauh itu sebenarnya tidak mengalami kesulitan juga. Kalau pemberlakuan karantina untuk mudik lokal sendiri apa juga Anda berlakukan? Kalau masalah karantina ya, sekarang kalau tenaga dari luar, terutama karena banyak tenaga kerja dari luar negeri, itu kita ada karantina di sini dan semua prosesnya berjalan baik, nggak ada masalah sama sekali. Baik. Nah, bagaimana dengan wisata? Ada beberapa warga mungkin yang mengatasnamakan wisata untuk menuju ke Nusa Tenggara Barat, apalagi Nusa Tenggara Barat banyak destinasi wisatanya. Bagaimana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyaring mana yang akan mudik, mana yang akan wisata? Zul. Dalam prakteknya ya, para wisata di NTB, di Lombok, di Sumbawa itu selalu terbuka. Dan alhamdulillah protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik ya. Cuma
Cuman kadang-kadang walaupun tempat wisata itu buka, misalnya ya karena penerbangan sedikit, ya jumlah penumpang terbatas, jadi tetap sepi. Nah, tapi kalau di hari raya, memang ya kerumunan itu memang tidak diperbolehkan. Nah, saya kira kepolisian termasuk Satgas Covid di NTB ini cukup ketat, cukup tegas, sehingga memang kerumunan itu dihindarkan dan mulai terbiasa dengan pola hidup yang baru. Masyarakat sekarang bermasker, menghindari kerumunan itu sudah jadi budaya baru, kebiasaan baru. Bang Zul, kemarin Anda sempat viral ya bahwa mengatakan bahwa rindu biarkan mengalir. Ini mengesankan bahwa pemerintah memperbolehkan mudik. Apa respon pemerintah pusat dengan adanya viral ini? Apakah ada teguran dari pemerintah pusat? Kalau teguran sih enggak ya, tapi setelah dikasih penjelasan, mereka mengerti. Memang sekarang sosial media ini kan susah dikontrol juga, ya. Sehingga konteksnya tidak terekspresi secara keseluruhan, sehingga yang ditangkap sepotong-sepotong. Dan memang ya kalau dalam prakteknya ya, petani-petani kita yang kalau momentum bertemu keluarganya pas lebaran saja, kalau dilarang secara berlebihan itu akan ada cara-cara yang di luar akal sehat kita terjadi. Nah, oleh karena itu mungkin diatur saja secara baik supaya mudik lokal ini betul-betul mentaati protokol kesehatan, betul-betul mentaati juga apa yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, tapi pada saat yang sama kerinduan itu bisa terdistribusi di semua tempat. Baik, terima kasih Bang Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan meskipun ada mudik lokal di sana, namun ini tidak membuat angka COVID-19 di Nusa Tenggara Barat meningkat. Terima kasih Bang Zul.